Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Amelia Putri. Di sini saya akan menjelaskan paper saya yang berjudul Pengertian dan Sejarah Kebijakan Moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter ini adalah suatu tindakan pemerintah atau bank sentral untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan melalui pasar uang. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah dalam UU Nomor 3 Tahun 2004, dijelaskan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter ini adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara. Biasanya, otoritas moneter dipegang oleh bank sentral suatu negara. Dengan kata lain, kebijakan moneter merupakan instrumen bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi variabel-variabel finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Selanjutnya, sejarah kebijakan moneter. Sistem moneter ini berlaku di dunia sekarang ini. Keberadaannya telah ada setelah melalui beberapa evaluasi. Sistem moneter yang telah berlaku pada masa Nabi Muhammad SAW adalah bimetalik, standar di mana emas dan perak atau dinar dan dirham bersirkulasi secara terus-menerus. Ketika khalifah kedua dari Bani Umayyah, rasio antara dinar dan dirham adalah 1/12, dan ketika Bani Abbasiyah berkuasa, rasionya mencapai 1/15. Berhubungan dengan turunnya rasio dinar dan dirham secara terus-menerus, nilai tukar antara dinar dan dirham telah berfluktuasi secara lebar pada perbedaan waktu dan dalam perbedaan bagian-bagian negara muslim. Amerika Serikat telah mengadopsi bimetalik ini pada tahun 1792. Kemudian pada tahun 1873 Amerika untuk mencabut perak dari peredaran uang karena fluktuasi harga antara emas dan perak. Pada tahun 1880, standar internasional dan mayoritas negara-negara dari bimetalik dan silver monometalik beralih kepada standar emas dengan menjadikan emas sebagai basis mata uang mereka. Kalau dilihat sejarahnya, gerakan moneterisme yang menekankan terhadap fungsi moneter berasal dari Milton Friedman dan kemudian diikuti oleh ekonomi dari Federal Reserve Bank. Gerakan ini awalnya merupakan reaksi kelompok ini terhadap kegagalan kebijakan penstabilan ekonomi makro yang diusung oleh Keynesian pada tahun 1960-an terhadap krisis yang dialami oleh Amerika dan Eropa Barat. Penolakan kelompok moneterisme terhadap Keynesian ini dipicu oleh pernyataan mereka yang menyebut bahwa kebijakan moneter tidak efektif dalam menetralisir krisis ekonomi. Sedangkan instabilitas dalam tingkat pertukaran terjadi di berlakunya sistem nilai tukar mengambang pada Maret 1973. Bagaimanapun, untuk menstabilkan nilai tukar dan sebuah sistem floating rate diperlukan kedisiplinan untuk kebijakan baik fiskal maupun moneter. Tidak ada teks yang spesifik dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dapat menjelaskan bahwa sistem berdasarkan bimetalik standar yang berlaku selama masa Nabi Muhammad SAW dan sejarah Islam pertama atau bahkan full-bodied monometalik standar yang berlaku kemudian merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk menggunakannya secara terus-menerus. Hal ini secara jelas terlukiskan dalam fakta sejarah bahwa Khalifah Umar bin Khattab pernah berpikiran untuk memperkenalkan kulit
unta sebagai mata uang yang kemudian membawa refleksi bagi tulisan-tulisan para fuqaha atau ahli fikih melalui sejarah Muslim. Contoh Imam Ahmad bin Hambal telah mengamati bahwa tidak ada kerusakan dalam pengadopsian mata uang lain yang secara umum diterima oleh masyarakat. Ibnu Hamz juga tidak menemukan beberapa alasan bagi kaum muslimin membatasi mata uangnya hanya kepada dinar dan dirham. Ibnu Taimiyah merasa bahwa dinar dan dirham tidak diinginkan untuk dimiliki mereka saja karena kemampuannya membantu menjadi media alat pertukaran. Namun, hal ini bukan berarti bahwa seseorang dapat mengeluarkan mata uang dalam berapapun jumlahnya. Para fuqaha secara mayoritas telah menekankan bahwa mata uang harus diterbitkan oleh aturan otoritas dan harus mempunyai nilai yang stabil. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.